Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Hum Santi Santi Hum Santi Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, alhamdulillah di suasana yang sangat indah, di tempat yang sangat indah. Kalau biasanya saya membuat video di studio atau di ruangan-ruangan yang terbuka, kali ini saya buat videonya di rumah di meja makan. Jadi kita buat santai, kita buat suasananya tenang ya. Walaupun nanti juga ada aktivitas apa, namanya ini juga di ruang makan. Dan jangan lupa teman-teman, ini ada secangkir teh. Jangan lupa teman-teman sambil nonton video ini buat kopi atau teh. Kalau saya ngeteh saja, gulanya cukup sedikit. Jadi di channel Jelajah Supranatural ini, kalau dulunya kita ini sering ya menjelajahi tempat-tempat yang wingit, tempat-tempat yang angker. Namun karena usia ya, mungkin usia saya itu sudah tua, jadi tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitas yang ekstrim seperti dulu, karena memang risikonya sangat banyak. Mungkin teman-teman banyak yang rindu, banyak yang kangen dengan aktivitas-aktivitas yang terdahulu. Nah, karena usia ini tidak bisa ditahan karena ini sudah kehendak Gusti Kang Murping Tumadi, ya kita harus bisa menerima, harus bisa kita pasrah saja apa kehendak yang Maha Kuasa. Itu ya teman-teman, karena pasti semakin lama bertambahnya usia, tentu kekuatan juga semakin menurun. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada sahabat semua, tentunya bagi yang mau. Nah, ini tidak ada paksaan, tidak perlu perdebatan ya, karena banyak sekali keilmuan-keilmuan yang ada, banyak sekali kitab-kitab yang saya miliki. Jadi istilahnya ini, kalau bahasa Jawanya gepok tular, saya akan ijazahkan kepada teman-teman semua. Nah, tentunya dalam pengijazahan itu juga dari dasar. Kalau di TikTok saya sudah bagikan amalan-amalan, mantra-mantra itu sangat banyak, ya itu tinggal teman-teman amalkan. Namun teman-teman juga harus tahu dasar daripada diri kita itu apa, manusia itu apa, sejatining menungso itu apa. Inilah yang harus perlu dikaji. Ini perlu dipahami oleh masing-masing atau setiap pelaku spiritualis itu sendiri. Ya, jadi kita harus mengkaji diri, harus memahami dan harus mengerti siapa sejatine diri kita itu. Jadi kajian filsafat manusia ini sebagai tolak ukur, sebagai dasar kita ini akan mempelajari keilmuan-keilmuan. Jadi kita harus pahami dulu. Nah, jadi teman-teman banyak sekali yang mengamalkan ilmu ya, yang seperti saya
bagikan di TikTok atau di YouTube, itu langsung diamalkan saja, dan akhirnya apa? Akhirnya tidak manfaat atau kurang maksimal hasilnya. Sejatinya mengamalkan ilmu itu ya harus ada gurunya, harus punya guru. Nah, dengan adanya guru nanti akan dibimbing. Biasanya tapi kalau namanya berguru itu pasti ada biaya. Itulah yang kadang-kadang menjadikan sahabat jelajah supranatural ini enggan untuk mengeluarkan biaya atau tidak mau. Nah, kalau panjenengan nggak mau mengeluarkan biaya, ya pasti akan sulit, akan susah. Ini namanya belajar sendiri, bukan berarti nggak bisa, tinggal dicoba gitu terus. Namanya belajar sendiri. Nah, itu tak. Nah, jadi di dalam menerapkan amalan-amalan, yang perlu kita ketahui adalah kemampuan diri kita dulu. Kemampuan kita dulu. Kajian yang ada pada diri kita dulu. Jadi kita harus kaji diri kita. Kemampuan saya itu sampai di mana? Kalau saya mau mengamalkan sebuah ilmu ini, kira-kira saya sanggup atau tidak? Kalau saya mau mengangkat benda yang beratnya melebihi berat badan saya, kira-kira saya sanggup atau tidak? Disinilah sahabat, kita perlu adanya takaran-takaran. Nah, itulah makanya diperlukan seorang guru dalam mengamalkan sebuah ilmu. Nah, kalau saya yang mengijazahkan di TikTok itu sebenarnya tujuannya juga pinginnya teman-teman ada sedikit belajar. Nah, namun semua teman-teman tidak mau mengeluarkan biaya, jadi maunya dicoba-coba. Ya monggo, silahkan dicoba-coba. Ya, bukan berarti itu tidak bisa atau tidak fungsi, itu pasti akan berfungsi. Namun akhirnya mencari ilmu tersebut itu cocok atau tidak, panjenengan mampu atau tidak, karena setiap manusia itu memiliki level atau tingkatan atau karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini tidak bisa sama antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Nah, inilah sang guru tersebutlah yang mampu untuk menjelaskan ini semua, untuk menakar, untuk mengukur kemampuan muridnya tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang kajian filsafat manusia. Jadi ada kitabnya teman-teman, bukan karangan-karangan Ki Truno Pamungkas, bukan. Ini warisan dari leluhur-leluhur kita sebagai orang Jawa. Nah, para leluhur kita itu sudah memberikan sanipan, kiasan. Jadi setiap huruf yang tertulis dalam abjad Jawa, atau disebut, kalau teman-teman menyebutnya pasti huruf Jawa itu apa sih? Hono Coroko, huruf Hono Coroko, ya. Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Joyonya, Mogo Botongo. Jadi huruf-huruf Jawa yang ditulis oleh para leluhur kita terdahulu, ini semuanya mengandung makna dan arti yang sangat dalam, mengandung sebuah filosofi yang sangat dalam. Jadi ini adalah kajian
filsafat tentang manusia. Ya. Jadi pengertian yang demikian itu ini akan apa? Akan menjadi pegangan bagi siapapun juga, khususnya orang-orang yang berhubungan tentang asal, orang-orang yang mau menjalankan yang namanya ilmu tentang asal atau sangkan paraning dumadi, ya. Dan bagaimana akan kemana, makanya disebut sangkan. Sangkan itu maknanya adalah asal. Selanjutnya bagaimana akan kemana, itu paran. Bahasa Jawanya paran itu mau kemana, asalnya dari mana, tujuannya akan kemana, itu sebut paran kalau tujuannya kemana. Itulah sangkan paraning dumadi. Manusia itu asalnya dari mana, terus hidupnya bagaimana, selanjutnya dia akan pergi kemana. Nah, karena ini yang dimaksud kajian filsafat manusia, dan di situ dijelaskan di dalam setiap huruf. Setiap huruf, yaitu huruf Jawa. Yang pertama tentunya ho. Ho itu maknanya ingsun. Ingsun itu adalah awal. Sebuah awal di sini adalah sabdo yang bagas paruwu. Ho itu adalah howo, hembusan napas di awal kehidupan manusia. Jadi itulah sangkan paraning, awal mula. Kemudian ho ini benar-benar hono, atau ada sebuah permulaan atau wujud yang disebut eka jati atau kemanunggalan sejati. Tahtanya atau kedudukannya berada di alam Purwojati, dalam arti kalau kembali pulih sempurna seperti sedia kala sampai alam akhir kelak, atau alam yang sukmo kawekas, yaitu dari awal mula manusia itu hidup sampai nanti hembusan napas terakhir, atau disebut sukmo yang terakhir, yaitu di alam ruh. Jadi huruf ho ini artinya adalah bagaimana manusia itu tercipta itu dengan nafas pertamanya sampai nafas yang terakhir. Ini yang disebut tadi, makanya yang di situ adalah sangkan paraning dumadi. Ini diawali dari huruf ho. Nah, selanjutnya no, yang maknanya adalah nitahake atau menakdirkan atau mewujudkan. Dengan demikian yang bagas paruwu sudah memerintahkan. No artinya nindakake, melaksanakan sesuatu yang tadinya tidak wujud, di sini menjadi wujud. Ini atas perintah siapa? Atas perintah Sang Hyang Bagas Paruwu.
Kalau umumnya orang menyebut Tuhan. Jadi manusia itu tercipta tadi ada ho, itu ada howo, ada udara, itu napas. Selanjutnya dia akan mewujudkan. Nah itu ya, bagi yang terlambat nonton atau bagaimana, ini adalah kajian tentang filsafat manusia. Manusia itu apa? Sejatinya menungso itu apa? Manusia itu apa? Nah, selanjutnya kalau tadi ho dan no, sekarang co. Co itu cahaya, adalah sinar, adalah penerangan tanpa bentukan. Jadi cahaya itu tidak membentuk, jadi dia ya bercahaya seperti itu saja. Yaitu sifatnya cahaya sang dewa permulaan hidup pribadi. Nah, teman-teman pasti akan bertanya, ini yang dimaksud cahaya itu apa? Ya, cahaya itu adalah bagaimana mata kita tuh melihat, mampu melihat. Di saat ada cahaya, maka kita mampu untuk melihat. Nah, di sini co ini artinya adalah sinar penerangan, namun tanpa bentuk. Nah, kenapa disebut tanpa bentuk? Teman-teman pasti tahu, karena mata kita ini akan melihat banyak sekali bentuk-bentuk. Namun di saat kelahiran manusia, mata itu terbuka, dia tidak ada melihat bentuk apapun. Disitulah yang terlihat hanya sebuah cahaya yang tanpa bentuk. Kalau tadi hono co, sekarang ro. Ro itu dimaksud rasa atau rasa. Inilah rasanya sang dewanya permulaan hidup pribadi yang disebut dititahkan atau diperintahkan. Nah, jadi permulaan hidup tuh dia akan merasakan sesuatu. Dia mampu merasakan, ya, diri kita ini mampu merasakan sesuatu. Rasa apa ya? Mungkin sesuatu rasa yang kita minum. Di saat manusia itu lahir, ya toh, dia pasti akan merasakan sesuatu. Apa yang dia rasakan? Ya, dia akan merasakan denyut nadinya, detak jantungnya. Dia akan merasakan lapar dan lain sebagainya. Makanya disebut roh. Selanjutnya adalah ko. Kalau hono coro ko sekarang. Ko itu karso. Karso itu kehendak. Kehendak itu kemauan, yaitu kehendak dewa permulaan atau hidup pribadi. Dengan demikian makna hakikat hono coroko adalah sang yang dewanya permulaan hidup. Sang dewanya permulaan hidup atau sang yang bagas paruwu disebut yang huno, artinya dewa suara, pembicaraan tanpa lisan, lisan atau ucapan hanya suatu piranti. Nah, di sini hono coroko ini ko. Berarti secara ringkas hono coroko adalah di situ adalah sebuah pikiran. Saat bayi itu lahir, maka dia sudah punya akal dan pikiran. Dengan demikian, walaupun dia tidak mampu untuk mengucapkan, namun pikirannya sudah ada. Makanya kalau bayi lahir itu kan ngomongnya belum bisa, namun pikirannya sudah jalan. Makanya di sini disebut
dewa suara atau pembicaraan tanpa lisan. Ini maknanya adalah di dalam angan-angan, di dalam pikiran. Pikiran itu yang sifatnya adalah gaib karena tidak kelihatan, namun dia mampu mencerna. Kalau teman-teman ada bayi, ya, dia itu dikode-kode oleh orang tuanya, dikasih mainan ini dan itu, ya kan? Misalnya mainan itu diletakkan di atas, dia akan digeser ke kiri, dia matanya melihat ke kiri, melihat ke kanan. Disinilah yang mengandung arti bahwa pembicaraan tanpa lisan, karena ucapan itu cuma sebuah piranti. Teman-teman dipaham ya di sini Hono Coroko ya. Jadi cuma piranti, cuma sarana agar orang lain itu paham. Jadi kalau kita bicara itu hanya untuk supaya orang lain paham. Ya teman-teman. Namun pikiran itu sendiri, atau pikiran itu kita sendiri yang paham atau memahaminya. Makanya disebut bicara itu adalah sebuah alat saja. Oke, itu makna dari Hono Coroko. Teman-teman, dari tadi itu Howo, lalu meningkat kepada nitahake, terus berupa cahaya, melihat cahaya yang semuanya bias, cahaya yang tanpa bentuk, lalu bisa mengenal rasa atau rasa, yang terakhir adalah karso atau kehendak. Itulah Hono Coroko. Dan selanjutnya setelah Hono Coroko tentunya Doto Sowolo. Do itu sendiri adalah dumadi, yang maknanya adalah sudah demikian adanya, sudah berwujud. Dalam bahasa Jawa gotro. Gotro ini loh koyong ini, wujudnya tuh loh seperti ini. Sudah ada, namun wujud yang masih bersembunyi atau samar. Nah, saya di dalam kandungan itu sudah berwujud, namun wujudnya itu belum berbentuk. Itu disebut do. Jadi, namun dia belum berbentuk, dia masih terlihat samar. Kalau masih gumpalan daging gitu ya, kecil gitu ya. Nah itu. Dan selanjutnya atau berbentuk seperti darah, itu do, dumadi, sudah terjadi. Selanjutnya to itu titising, ialah tetesnya, tepat benar kenanya sabdo perintah semula. Jadi dari dia bisa berbentuk itu terjadi karena ada sebuah tetesan. Teman-teman di sini pasti bisa memahami, manusia itu terjadi dari hubungan antara sel laki-laki dan perempuan. Setetes itulah yang membentuk diri kita, sehingga di sini titising tetes itu to, doto. So sari roso, sari ning roso, seluruh apa yang terbentang ialah roso sang dewa permulaan hidup. Di saat bertemunya itu tadi tetesing antara laki-laki dan perempuan, itu dia mampu memberikan sebuah rasa. Ada sebuah rasa yang sangat luar biasa hingga menjadikan bentukan tadi. Itu so, sarining roso. Nah, selanjutnya wo
Data sawa. Wandinya adalah yang dirahasiakan. Sesuatu yang dirahasiakan berulang kali dalam kehidupan. Dengan demikian, wahana yang dirahasiakan itu sebenarnya adalah yang disebut tidak hanya sekali hidup. Nah, maknanya adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan. Ya. Apa yang dirahasiakan? Itu tadi dia ada penjelasannya, ada di so. Kemudian di wo ini diperjelas lagi pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan tadi. Ini adalah sesuatu yang sifatnya rahasia. Ya. Walaupun semua orang kalau sudah dewasa melakukan, namun ini adalah sesuatu yang rahasia. Ini cikal bakal. Di sini kalau saya boleh sampaikan. Itu. Ini diwo dijelaskan. Selanjutnya lo, doto sawolo, laksana, lumaksono, berjalan tiada hentinya, berarti makarti atau mengerjakan atau berbuat atau menjalankan atau melakukan. Karena itu lalu berwujud jelas nyata pakarti perbuatan yang dijalankan. Jadi makna hakikat aksara data sawala adalah rasa pakarti atau perbuatan yang tiada hentinya, jelas bahwa semua itu tidak hanya sekali berbuat, berarti berulang kali, tidak putus atau langgeng. Di saat melakukan tadi berterus menerus, maka akhirnya bisa menjadi itu tadi dumadi. Ini dijelaskan di lo. Jadi ini perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan kontinuitas atau disebut langgeng, dan akhirnya apa? Akhirnya ini bisa dumadi atau terjadi. Nah, itu makna dari doto sawolo. Yang terakhir adalah podo joyonyo. Belum yang ketiga nih. Podo joyonyo ini yang ketiga. Maaf teman-teman ya. Po itu pantio atau sasono atau papan atau tempat atau lubang atau gua. Dalam arti tempat atau tempat tinggal itu boleh saja, atau disebut wadah. Nah, jadi po itu mengandung makna pantio, sasana, tempat atau wadah. Selanjutnya do itu dawuh. Dawuh itu adalah sabdo, titah, ucapan atau perintah sang dewa permulaan hidup. Bermakna duduknya atau tepatnya disebut dawuh. Ringkesnya dinamakan lingkungan atau perintah penguasanya sang yang permulaan hidup, itu do. Kemudian jo, podo jo, jagat, yaitu jagat agung juga atau disebut jagat kecil, ialah dunia. Arti ringkasnya dikatakan jagat penguasanya sang yang permulaan hidup. Nah, ini disebut dunianya. Yo adalah yakti, yang artinya sejati atau asli atau sebenarnya, nyata, dia tidak ada kebohongan atau tidak ada dusta, atau disebut sempurna, genap,
tidak kurang. Jadi yo itu yakti atau disebut komplit ya. Nyo kalau podo joyonyo itu nyawiji berarti manunggal atau menyatu atau kumpul, tidak terpisahkan, samat sinamadan, saling memberi berkat menjadi benih hidup berwujud manusia. Jadi maknanya, hakikatnya podo joyonyo adalah wadah untuk tempat perintah yang sudah menyatu. Nah, disinilah podo joyonyo ini manunggal, komplit atau lengkap. Lengkap itu apa ya? Antara jasad dan roh ini betul-betul sudah ada dan menyatu. Nah, selanjutnya yang terakhir, mogo botongo. Mo itu artinya marmo, maknanya kenyataan, kejadian, atau manusia itu bisa wujud atau terjadi karena apa? Karena kejadian akibat. Akibat apa? Yaitu tadi dijelaskan di atas tadi. Kalau ada pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan, dia melakukan sesuatu secara kontinuitas, tidak ada batasan, maka akibatnya akan terjadi manusia itu sendiri. Itu sebab akhirnya berakibat dan menjadikan kita ini manusia. Selanjutnya go, mogo, artinya gantio, maknanya adalah berganti, berubah sifat perwujudannya, keadaannya, dia akan beda atau lain daripada asal mula. Kalau tadinya itu bentuknya mungkin segumpal darah, dan akhirnya berwujud, berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Itu go. Mogo bo ini binuko, atau terbukanya atau terasa atau diketahui, terlihat dengan mata. Begitu lahir akhirnya terlihatlah perwujudan manusia itu. Wujudnya ya wujud bayi tentunya. Kemudian to, mogo boto, tukul artinya tumbuh, semi bertunas, modot atau panjang, dan berubah lagi dari asalnya. Yang tadinya berbentuk gumpalan darah akhirnya berwujud menjadi seorang bayi, akhirnya tumbuh besar, semakin panjang semakin besar, atau semakin tinggi semakin membesar. Lalu ngo artinya ngakoso atau mangangkoso, tinggi, mengawang-awang atau melangit. Jadi makna hakikat dari aksara mogo botongo mengatakan berganti atau berubah wujudnya manusia, lalu terbuka tumbuh di awang-awang. Namun berarti di sini belum tentu nyata. Kenapa demikian? Kenapa kok belum tentu nyata? Ya. Mogo botongo ini adalah sesuatu yang boleh dibilang mengawang-awang, masih di dalam angan. Dari tadi gumpalan darah menjadi bayi, setelah bayi itu lahir, nah dia akan semakin tinggi, perwujudannya akan, bentuknya akan terus berbeda dan berbeda dan berbeda dari tahun ke tahun.
Namun itu tidak bisa dipastikan. Kenapa demikian? Karena teman-teman pasti tahu umurnya manusia ini kan tidak ada yang tahu. Namun di dalam pikiran manusia, semua manusia pasti akan berpikir sama. Kalau kita punya anak atau apa, nanti kalau sudah besar inginnya begini, inginnya begini, inginnya begini. Namun itu adalah sebuah pikiran. Karena usia manusia kita tidak ada yang tahu. Nah, inilah makanya Mogo Potongo di sini mengartikan di situ perwujudan yang terbuka tumbuh di awang-awang atau di pikiran, belum tentu nyata. Pikiran kita pasti menginginkan anak kita, keturunan kita itu nanti akan tumbuh semakin lama semakin besar dan dia akan menjadi orang hebat ini dan itu dan lain sebagainya. Namun itu kan hanya di pikiran. Itu ya sahabat ya. Nah, jadi yang dimaksud caraka Jawa pada hakikatnya adalah suatu pengertian tentang proses jalannya roh jati hidup manusia, mulai dari awal, kemudian bagaimana kehidupannya di dunia fana dan kemana akan kembalinya kelak kemudian jikalau manusia itu dapat memulihkan roh jatinya. Jadi di sini jelas di dalam kitab ini disampaikan kehidupan atau roh jati hidup manusia itu mulai dari awal dihembuskan sebuah ho tadi, cahaya howo ini akan ada ruh. Hakikatnya aksara Jawa tersebut jika ditafsirkan secara simpel dengan memaknai tembang Sosondoro Kawekas adalah sebagai berikut. Ya. Hono Coroko Hingwang Sang Yang Bagas Purwane, atau ada utusanku Sang Yang permulaan hidup. Jadi kesimpulannya adalah dalam huruf Hono Coroko ini, kalau di dalam tembang, yaitu tembang Sosondoro Kawekas namanya, Nabdo titah kewus berfirman sudah menakdirkan, cahya sunar tan warni, cahya bersinar tanpa wujud, rasa sari pribadyo, sari rasa pribadi, karso yang wit temuwuh kehendak yang permulaan hidup. Ini adalah Hono Coroko. Kemudian Doto Sawala adalah kodrat, tak ada melawan kodrat manusia, tak akan melawan kodrat manusia. Doto Sawala, gitu. Do-nya itu tak akan melawan kodrat manusia. To titising perintah dalam menata tempatnya perintah. Sari rasa komo, sari rasa benih atau hidup manusia atau disebut sperma. Wahyo srono winadyo, melahirkan secara rahasia. Wolawali tan
leren berulang kali tiada henti, laksan lo laksono kartiun dijalankan dengan perbuatan. Podo joyonyo muhung sama kuatnya hanya sebagai patyo wadak sronone, sama-sama memiliki kekuatan antara seorang pria dan wanita sehingga dia mampu memiliki keturunan atau tempat badan sarananya. Do dawuh yang perintai sabdio perintah yang jagat ngunging urip, jagat agunging hidup. Yo sekti sempurna ialah kesempurnaan sejati nyawiji prameti manunggal yang minulya. Moga botongo ngakismo terserah jagat raga membumi warmo eling sujanmo. Makna sadarlah bahwa manusia gantio owah lan gingsir, selalu berganti, suka berubah. Buko budi rasa, kekalnya membuka budi rasa. Ya, semuanya apa? Demi sedikit tambah meluas. Ngawiar dian tuesno, mangangkoso lalu ke alam halus. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya melalui huruf Honocoroko ini adalah sebuah kajian filsafat manusia, bahwa manusia adalah ho. Di sini juga jelas terjadinya manusia itu dari apa dan bagaimana. Dari huruf Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyo Mogo Botongo, teman-teman tadi sudah saya sampaikan bahwa Hono adalah ada utusan Dewa Sang Kasampurnaning hidup, Nadyo, ya kan, Hono Coroko, Hono ini kalau terjemahannya secara bebas, ya, secara bebas itu ya Hono itu, ho itu artinya Hono itu ada utusan dari ingsun dewa kang sampurnaning hidup. No itu nabdyo artinya berfirman takdir hidupnya semua makhluk. Co itu cahyo, sinarnya terang roh suci yang sebenarnya ialah inti sari dari kehidupan manusia sendiri. Rasa, roh itu rasa belas kasih agung yang tumbuh, ya. Karsoko Hono Coroko adalah karsoko, itu karso, kehendak Tuhan yang menyatu pada atau padu dalam benih rohani sejati atau rohnya manusia. Dan kemudian Doto Sowolo tidak dapat melawan kodrat. Manusia itu tidak bisa melawan kodrat. Kalau mau meninggal ya meninggal, itu ya. Toto titis, toto tepat mengenai perintah Tuhan. Sari roso inti sari nikmatnya rasa. So itu tadi. Doto so won wandio wahana rahasia, berulang kali tiada henti, sesuatu yang dilakukan tanpa henti-hentinya. Ya kalau berhubungan intim maksudnya ya. Itu kan terus menerus, itulah yang menjadikan perwujudan manusia. Laksana atau berjalan dengan perbuatan baik atau buruknya ke kehidupan manusia. Lo Doto Sowolo. Selanjutnya Podo Joyonyo dalam arti sama kuat kuasa bergantung pada moral mental manusia itu masing-masing. Pantio, ya kan, rumah atau wadah sebagai tempat rahasia bertahtanya Tuhan yang maha hening, hanung serba tahu, bening, jernih atau suci. Do dawuhiro firmannya kehendak penguasanya. Jagat agung seluruh jo itu ya, jagat itu ya, seluruh dunia lingkungan hidupnya manusia lahir ya, dunia
lahir, dunia bati, dunia kegaiban atau Tuhan. Yo yakti nyoto benar kesempurnaan nasihatnya, atau Tuhan memberi pengertian bahwa persaksian tatkala roh murni sejati meresap meluluh pada limpahan benih atau calon manusia merupakan benih unggul yang mendapatkan lahan yang subur. Nyonya wiji menyatu pada 3 benihnya hidup dari roh jati suci, jat Tuhan dari Bapa, ya, bakalan Purwo, dan dari Ibu si Budi. Nyo mogo botongo marmo mongo botongo, maka pasrahlah meskipun ditanam di alam bumi asal rohaninya. Makanya manusia lahirnya di bumi. Berganti atau berubah-ubah perwujudan kita dari darah menjadi bayi, kemudian berwujud manusia seperti kita. Makanya berganti. Bakal akan terbuka budi pekerti, rasanya menurut harapan. Makanya yang saya sampaikan tadi, kita hanya bisa berharap anak kita nanti akan bagaimana nanti dan sebagainya. Namun kita semuanya itu dalam pikiran, dalam perencanaan, karena semua adalah kodrat dan wiradat kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Bakal akan terbuka budi rasanya menurut harapan, ya betul kan? Itu bakal. To artinya tartir demi sedikit tumbuh kelegaan hati yang hening, serba tahu dan sadar roh jati itu sendiri untuk menggapai anugerah kematian mulia di sunyaruri. Artinya ngangkoso, mengangkasa, menyatu dengan Tuhan, atau disebut manunggaling kawula Gusti. Nah itu ya sahabat ya. Jadi di saat nanti kita sudah ngomogo bodongo atau meninggal dunia, kita akan menyatu dengan Tuhan, atau disebut manunggaling kawula Gusti. Nah kalau kita sudah menyatu, namanya kita sudah manunggal dengan Tuhan. Kita tidak bisa disiksa, kita tidak bisa disakiti, kita tidak bisa merasakan apa-apa. Hanya sebuah kebahagiaan yang ada kalau kita sudah mati kelak. Yang ada itu hanya alam pikiran. Pikiran kita itu akan ngelangut, melayang-layang. Tidak butuh apa-apa, tidak butuh siapa-siapa. Kita hanya asik dengan pikiran kita sendiri selayaknya kita saat jatuh cinta. Nah itulah sahabat Kitruno Pamungkas, jelajah supranatural dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini kita membahas tentang asal muasal dari manusia atau kajian filsafat manusia dari huruf Honocoroko yang sudah diciptakan oleh para leluhur kita. Dan semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat, membawa pemahaman, karena ini sangat penting sekali bagi orang-orang yang mau menjalani atau ingin mengkaji dirinya atau mengamalkan ilmu-ilmu warisan para leluhur. Jadi harus dipahami dulu jati diri kita, kemampuan kita itu sampai di mana, kekuatan kita untuk mempelajari ilmu ini sampai di mana takarannya. Jadi takarannya harus tepat. Kalau kita punya kemampuan yang besar, maka langsung dikasih takaran yang besar, langsung dikasih mengamalkan ilmu-ilmu, ini langsung bisa. Namun kalau kemampuan kita tidak cukup, ya kita harus dari tingkat yang kecil dulu, tingkat pemahaman, tingkat dasar dulu.
Baik sahabat jelajah supranatural, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang sifatnya membangun. Dan di sini ada nomor WhatsApp saya. Bagi teman-teman yang ini konsultasi, ya mohon maaf dikenakan biaya karena akan memakan durasi waktu yang cukup panjang. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Semua pasti ada kekurangannya, Kak. Dan kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.